Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita mulai ya pertemuan hari ini. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di WhatsApp sebelumnya, akan membahas tentang kaitan teori dengan penelitian. Baik, kita mulai ke pembahasan tentang kaitan teori dengan penelitian. Seperti sudah kita bahas sebelumnya, sebuah penelitian itu berawal dari upaya memecahkan masalah. Apakah masalahnya masalah yang empiris atau yang teoretis. Masalah yang empiris misalnya terkait dengan rendahnya kompetensi siswa di sekolah, rendahnya kompetensi guru di sekolah, kualitas pembelajaran yang belum baik, dan seterusnya. Itu kaitan dengan empiris. Kalau kaitan dengan teoretis, ketika ada sebuah teori yang misalnya dicetuskan oleh seorang tokoh atau pakar, kemudian berbenturan dengan teori yang lain. Biasanya hal seperti itu juga baru kentara ketika teori itu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Nah, bisa saja sih diskusi tentang perbedaan konsep tadi masih dalam tataran konsep, bukan tataran implementasi. Wilayah penelitian S1 umumnya berbasis pada problematika atau persoalan empiris. Ya, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan kepada kalian mengapa setiap saat Bapak selalu menekankan kepada kita semua untuk selalu biasa membaca, dan membaca. Karena dengan membaca kita bisa menguasai teori, memahami teori. Ketika teorinya sudah kita ketahui, maka apapun persoalan yang terkait dengan teori yang kita baca, kita akan bisa memahaminya dengan lebih jelas. Ada juga yang mengatakan bahwa teori atau ilmu itu ibarat cahaya. Ketika kita punya cahaya, maka apa yang akan kita hadapi itu akan tampak jelas. Sama dengan penelitian pun. Ketika kita sudah menyiapkan atau memilih sebuah fokus penelitian berbasis masalah, tetapi ketika kita belum membaca teorinya, tidak punya buku terkait dengan itu, maka kebingungan itu pasti dihadapi oleh orang yang mau meneliti tadi. Nah, kebingungan akan bisa hilang jika penelitinya menguasai teori. Bapak akan share screen dan kalian nanti bisa memberikan tanggapan, bisa pertanyaan, bisa tanggapan. Bapak harap sih Bapak dahulukan kalau bisa ada yang memberikan bandingan dari hasil baca buku kalian masing-masing. Karena kalian kan membaca berbagai buku ya, dari sekian banyak buku yang kita kaji di kelas ini. Mudah-mudahan kalian nanti bisa memberikan pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Bapak share screen dulu ya. Nah, ini hubungan teori dengan fokus penelitian. Ini disampaikan oleh Pak Haidar Al-Wasilah. Bapak tampilkan lebih besar dulu. Ini gambarnya hitam putih sih. Ini sebenarnya gambarannya seperti ini seperti senter, seperti lampu gitu. Dan lampu ini kita sorotkan ke bagian tertentu gitu. Nah, yang disorot ini akan lebih jelas. Ini kebalikannya ya. Ini lebih gelap. Nah, andai kata ini di sini ada satu teks wacana gitu, banyak tulisan gitu ya. Andai kata kita tidak sorot, tidak beri kita cahaya, maka gambarnya suram atau gelap. Tapi kalau kita sorot dengan cahaya, maka bagian yang kita lihat ini akan jauh lebih jelas. Jadi hubungan antara teori dengan fokus penelitian itu, teori itu akan memperjelas apa yang akan kita analisa teliti. Sebagai contoh nih ya, kalau ini teorinya teori wacana. Menurut teori wacana itu misalnya, wacana itu biasa dilihat dari strukturnya. Ada bagian pembuka, ada isi dan penutup. Bagian pembuka biasanya diisi dengan apa? Bagian isi dengan apa saja, kemudian bagian penutup apa saja. Ketika teori ini ada, maka ketika kita melihat sebuah teks karangan siswa, makanya misalnya ya, teks karangan siswa misalnya, maka di bagian ini akan kelihatan mana yang membuka, mana yang bagian isi, mana yang bagian penutup. Nah, ini wacana teori ini
menjadi alat juga bagi kita untuk bisa menganalisis sebuah teks itu terdiri apa saja. Contoh yang lain ya, misalnya ini teorinya tentang ujaran kebencian. Apa sih itu ujaran kebencian? Kemudian apa ciri-cirinya? Misalnya dari makna, dari diksi misalnya. Nah, di sini ada kata-kata yang setiap kata itu mengandung makna. Nah, maka teori ini yang akan menjadi panduan untuk memilah-milah mana diksi yang memiliki sentimen positif, mana diksi yang memiliki sentimen negatif. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi teori terhadap fokus penelitian. Konsep fokusnya sendiri kan itu artinya terpusat. Jadi sesuatu yang benar-benar kita amati dengan sangat teliti. Bagian yang teramati tapi tidak kita lihat dengan teliti itu artinya bukan fokus, tampak saja. Gitu. Nah, dari bagian yang tampak itu bagian mana yang menjadi pusat perhatian kita itu yang disebut dengan fokus. Kalau dalam penelitian berarti ya fokus penelitian. Nah, ini contohnya tadi ya, teori tentang critical discourse analysis, teori tentang analisis wacana kritis digunakan untuk menyoroti atau melihat bagian dari sebuah wacana. Sebelum ke sini sebenarnya ada bagian-bagian fokus penelitian yang bisa kalian pilih. Bapak tidak bicara tentang sosiolinguistik saja ya, tapi keseluruhan penelitian bahasa dan pembelajarannya. Tapi Pak Haidar Al-Wasilah ini berbicara tentang jenis penelitian kualitatif, lebih fokus ke bahasa. Nah, fokus penelitian kebahasaan itu bisa fokusnya ke sistem bunyi atau fonologi. Salah satu contohnya adalah ketika kita meneliti bagaimana kualitas bunyi yang dituturkan oleh penutur asli, oleh native speaker gitu. Bagaimana orang yang menjadikannya sebagai bahasa kedua bisa melafalkan. Nah, ini penelitiannya fokusnya ke sistem bunyi dan fonologi. Supaya kalian bisa menguasai ini, maka kalian harus punya teori tentang sistem bunyi dan fonologi, harus kuat di sini. Bisa juga kalian itu meneliti tentang proses morfologi, pembentukan kata. Oke, kita teruskan. Bisa juga penelitian kalian tentang sistem tata kalimat atau sintaksis. Nah, yang diteliti atau ditelahnya misalnya seperti apa sih dalam penelitian yang nyata? Ya, bisa kalian melakukan penelitian penggunaan kalimat pada wacana yang disusun oleh siswa. Wacananya bisa genre apa saja, silakan dipilih saja sesuai dengan minat. Ini yang ke tata kalimat. Kemudian makna dan semantik. Nah, ini kalau yang penelitian yang sedang kita lakukan di sosiologistik, ini yang relevan. Karena kita di sini mendeskripsikan bagaimana bentuk atau form bentuk atau form ini misalnya kata gitu ya, atau frasa atau kalimat bisa mengikat makna. Dan bagaimana makna tersebut diekspresikan lewat bentuknya. Sehingga ketika ada kata-kata beleguk gitu ya, beleguk itu kan bodoh gitu ya. Kata beleguk ada dalam satu kalimat untuk mengomentari sebuah postingan. Nah, kita kan bisa melihat bahwa kata beleguk itu mengekspresikan makna tidak suka. Karena beleguk itu memiliki nilai sentimen negatif. Pertanyaannya, kenapa kok digunakan kata beleguk, tidak bodoh misalnya? Karena konteks kultur Sunda. Sehingga kata beleguk lebih mengena dibanding kata bodoh yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu kajian tentang makna semantik yang ditunjukkan dalam bentuk kata tertentu. Sedangkan pembahasan beleguk dan bodoh itu akan ngaitnya ke sini, ke sistem pragmatik. Nah, karena salah tafsir itu tergantung pada variabel seperti fisik, psikis, sosiologis. Sehingga kata beleguk secara sosiologis, itu akan tampak terasa penghinaannya ketika dituturkan dalam konteks pembicara dan pembacanya berbahasa Sunda. Bisa juga kalau kalian mau meneliti tentang variasi bahasa.
variasi bahasa yang disebabkan karena aspek geografis. Nah, apakah dalam pilihan katanya, dalam diksinya gitu ya, atau dalam pelafalannya. Lihat juga variasi bahasa itu dilihat dari status sosial, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan sosiolinguistik yang fokusnya akan menelaah tentang ujaran kebencian dan hoax, ya yang ini tidak begitu terkait. Tetapi apakah ujaran kebencian itu mau dilihat dari sudut pandang geografis misalnya, penelitiannya khusus gitu ya, penelitian khusus membandingkan media sosial, bahasa media sosial yang ada di Banten misalnya dengan yang ada di Cianjur, membandingkan dua hal. Nah, ini ada ragam bahasa juga masuk yang berdasarkan geografis. Nah, ini tipe genre jenisnya, jenis bahasanya, apakah bahasa kitab suci, bahasa iklan, bahasa pria, bahasa wanita, dan seterusnya. Nah, kalau tadi dilihatnya lebih ke ragam, kalau ini ke ada teks, jenis teksnya. Dan ini diperlukan ada kajian yang disebut dengan teks analisis. Ini pada kesempatan yang akan datang, Bapak ingin sengaja diskusi dengan kalian teks analisisnya yang menggunakan aplikasi ya, yang text mining gitu. Nah ini juga aplikasinya sudah banyak ya. Ketika kita bisa menguasai ini, maka penelitian tentang korpus itu bisa jauh lebih cepat karena ketelitiannya lebih terjamin. Tapi tetap saja kalau interpretasinya akan kembali lagi kepada peneliti. Jadi begitu ya hubungan antara teori dengan fokus penelitian. Setelah ini Bapak akan tunjukkan kepada kalian bagaimana aplikasinya dalam penyusunan skripsi. Nanti akan Bapak tunjukkan pekerjaan kakak kelas kalian yang sudah menentukan masalah, kemudian membaca buku-buku atau literatur untuk memperjelas masalahnya itu, yang akan memudahkan dia dalam proses pengumpulan data dan pengolahan data. Yang dimaksud pengolahan data itu adalah proses mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasi, sampai ke membahas. Seperti apa? Oke, Bapak tunjukkan bagaimana melakukan penguatan teori untuk memudahkan sebuah proses penelitian. Ya, ini ada contoh judul skripsi. Ini ada beberapa yang pernah Bapak bimbing dan Bapak uji, jadi Bapak acak saja, Bapak ambil salah satu. Oke, ini ada penelitian yang judulnya begini. Coba perhatikan ya judulnya nih. Analisis etnisitas dalam novel Perempuan Bernama Arjuna 6, karya Remi Silado sebagai alternatif bahan ajar menikmati novel untuk kelas 12 SMA. Jelas ya? Den, jelas Den? Kelihatan Den? Jelas Pak, alhamdulillah. Oke, jelas ya. Coba dilihat dari judulnya, Bapak minta pendapat kalian. Oke, coba lihat judul ini, judul skripsi ini. Kalau lihat dari judulnya ini termasuk ke penelitian jenis yang mana? Kuantitatif atau kualitatif? Jenis kualitatif, Bapak. Ya, mengapa ini termasuk masuk ke jenisnya kualitatif? Jenisnya jenis kualitatif karena jenis yang ditelitinya novel. Oke, ini jawabannya sebenarnya tidak terlalu tepat ya, tapi bisa dipahami dengan pola berpikir. Kalau analisisnya ke karya sastra, ke novel gitu ya, maka pendekatannya jadi kualitatif. Ya, karena sesuai dengan bentuk objek kajiannya. Kalau kajiannya novel, kalau ke kuantitatif ya jadi sulit gitu. Ya bolehlah menjawab seperti itu. Nah kalau ini kualitatif ya, penelitiannya kualitatif, maka penguasaan teori dan pemanfaatan teori itu dijadikan sebagai pedoman analisis, jadi sangat kuat. Nah, Bapak minta penjelasannya, kalau judulnya seperti ini, maka teori-teori apa saja yang harus disiapkan oleh peneliti? Nah, silahkan dijawab. Literatur antropologi mungkin Pak. Antropologi, apalagi?
Antropologi ya. Antropologi, Sosiologi Pak bisa. antropologi, sosiologi. Karena ngaitnya dengan ini ya, etnisitas. Oke. Selain itu apa lagi? Jawaban etnografi dan jawabannya sangat luas. Sebenarnya kalian bisa langsung saja, kata kuncinya harus memiliki literatur teori yang membahas etnisitas. Nah, pembahasan tentang etnisitas ini, kalau tidak ada buku khusus yang membahas tentang etnisitas, maka bisa kita mengambil ke buku yang judulnya itu cakupannya lebih luas, yaitu etnografi atau sosiologi. Nanti di bagian etnografi dan sosiologi, kita harapkan kata etnisitas akan muncul dan bisa kita baca di situ untuk rujukan pengertian atau konsep etnisitas itu apa, gitu ya. Selanjutnya, coba buku apa lagi atau literatur apa lagi yang harus dimiliki oleh peneliti kalau milih judul seperti ini? Penelitian sastra mungkin, Pak. Penelitian sastra, oke. Penelitian sastra. Penelitian sastra, kalau judulnya kata penelitian, berarti buku penelitian ya, penelitian sastra, nanti akan dipakai untuk proses analisis, pengumpulan dan deskripsi dan analisis. Bisa juga. Tapi jawaban kalian masih belum spesifik ya, detail. Jawabannya masih sifatnya umum. Coba Kamila, selain buku tadi antropologi dan sosiologi, ditambah dengan penelitian sastra, buku apa lagi yang diperlukan? Izin Bapak, di sih Pak, karena lagi ini juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini pakai Tampilan yang, mulai HP-nya. pakai yang lain ya, pakai. Ya, Ya, silakan. novelnya itu sendiri mungkin Bapak. Oke, novel perempuan bernama Novel Arjuna. perempuan bernama Arjuna. Nah, Ya. kalau novel perempuan bernama Arjuna tidak bisa dijadikan literatur rujukan. Dia nanti menjadi objek kajiannya. Yang dikaji novel ini. Tapi untuk bisa mengkaji novel ini, kita harus punya teori tentang novel. Nah, tadi juga ada yang mengatakan teori tentang sastra. Kalau tentang sastra yang dikutip untuk skripsi ini, itu tidak akan banyak. Pasti hanya di paragraf awal saja yang menjelaskan sastra itu apa dan bagian-bagian sastra, bentuk karya sastra, nah mengarah ke novel. Uraian selanjutnya yang lebih detail pasti tentang hal ihwal tentang novel, pengertian novel, karakteristik atau indikator novel, dan unsur intrinsik, ekstrinsik. Gitu. Jadi yang dibahasnya pasti tentang novel. Ada lagi sebelum Bapak bahas nih dari jawaban kalian? Ada yang bisa coba jawab lagi? Izin masuk Pak. Oke, silahkan. Kalau literatur tentang feminisme, masuk gak Pak? Feminisme, oke. Karena dia ada kata perempuan bernama Arjuna ya. Jadi perempuannya yang di apa? Ya, bisa. Tekankan Pak. Betul bisa. Jadi dari cara menduga kira-kira kita perlu apa saja, teori apa saja, dari kosakata di sini caranya udah benar tadi, betul. Kata perempuan, maka perlu juga disiapkan literatur tentang feminisme. Hanya ada catatannya nih. Yang kalian jawab itu masih ke literatur yang sifatnya pelengkap, bukan di inti. Bukan di inti. Nah, caranya seperti ini ya. Analisis etnisitas bla 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 bla. Kata analisisnya sendiri sih sebenarnya tidak ada muncul di judul pun boleh. Misalnya judulnya jadi etnisitas dalam novel perempuan bernama Arjuna. Karya Remi Sulado sebagai alternatif bahan ajar menikmati novel untuk SMA misalnya. Ada juga yang judul studi deskriptif tentang. Kata studi deskriptif itu sebenarnya mengeksplisitkan bagaimana metode penelitian dalam skripsinya. Tanpa ini pun tidak apa-apa. Tapi kalau pakai ini juga tidak apa-apa. Karena ini mau menunjukkan bahwa di sini yang ditekankan adalah proses analisisnya. Nah, ini judulnya analisis etnisitas. Yang pertama yang harus kalian perhatikan ini. Satu. Nah, jadi buku tentang etnisitas. Bahwa tadi sosiologi, antropologi, apakah perlu dibaca? Perlu. Tapi yang pokok ini dulu, cari buku dengan judul etnisitas. Gitu. Cari artikel jurnal yang judulnya jelas-jelas kata etnisitas. Ini kata kunci ini.
kata kunci. Jadi nanti kalau dalam abstrak sebuah penelitian pun ada peluang ini jadi kata kunci dan itu yang kita perlukan. Jadi cari buku tentang etnisitas. Kalau tidak ada buku yang judulnya khusus tentang ini, boleh tadi buku di buku antropologi, di buku sosiologi. Yang kedua ini novel. Hal ihwal tentang novel. Yang ketiga ada yang belum kalian bahas tadi. Sebagai alternatif bahan ajar. Nih, ya, bahan ajarnya untuk kelas 8 SMA. Tapi ini penjelasannya. Bapak beri warna beda saja. Jadi kalau dari sini, coba perhatikan dari judul aja, kalian harus punya kerangka berpikir bahwa skripsi ini memerlukan setidaknya 3 rumpun teori literatur untuk bisa menyelesaikan skripsi. Itu buku-buku yang terkait dengan etnisitas, buku-buku yang terkait dengan novel, dan yang bahan ajar. Nah, begitu cara berpikirnya ya. Sampai sini silahkan kalau ada pertanyaan. Ini tips dari Bapak untuk kalian, bagaimana kalian menyiapkan buku-buku untuk dikaji agar bisa dimanfaatkan dalam penelitian. Bapak berikan ilustrasi yang lain, mudah-mudahan ini juga kalian tidak bosan karena ini berulang-ulang Bapak berikan contoh. Teori itu nanti akan berfungsi sebagai pisau analisis. Kalau teori kalian jelas itu ibaratnya pisaunya tajam. Ketika pisaunya tajam, teks yang kalian analisis itu ibaratnya daging atau kue atau roti atau apa, ketika dikerat, dipotong menggunakan pisau itu jadi mudah. Tetapi ketika pisaunya tumpul, maka ketika bahannya agak keras gitu ya, atau agak lentur atau kenyal, mungkin cara motongnya jadi nggak rapi, tidak rapi. Itu ya fungsi teori, memperjelas dan juga memudahkan dalam proses analisis. Oke, Bapak akan tunjukkan skripsi kakak kelas kalian ini. Nah, setelah coba kita lihat daftar isinya. Ini daftar isi skripsi dia. Bahan ajar, hakikat novel, etnisitas. Sudah betul ini. Jadi, ihwal teoretis yang harus dibahas oleh dia, ini udah benar. Membahas tentang bahan ajar, membahas tentang novel, membahas tentang etnisitas. Tapi ada kelirunya. Urutan ini, bahan ajar, novel, dan etnisitas, tidak sejalan dengan rumusan yang ada dalam masalah. Nah, ini kan judulnya ini nih, urutannya. Jadi harusnya etnisitas dulu. Kemudian membahas novel, kemudian bahan ajar. Sehingga di sini, jangan A bahan ajar, tapi A etnisitas. Pengertian etnisitas dan sebagainya. Jadi ini dipindah bahan ajar ke yang terakhir, etnisitas ke bagian yang pertama. Nah ini artinya cara berpikirnya konsisten. Kalau kalian pertama dalam membuat judul kata kuncinya etnisitas, ya berarti di bab 2-nya juga urutannya etnisitas dulu. Kalau kalian memang sudah serba tahu, bisa saja tanpa melihat bukunya kalian sudah buat ini unsur-unsurnya itu. Tapi kalau kalian tidak bisa membuat cabang-cabang dari etnisitas itu, ya jangan dipaksakan, baca dulu buku tentang etnisitas dari berbagai sumber, sehingga di otak kalian terkonstruksi pembahasan tentang etnisitas itu apa saja. Jadi unsur-unsur ini pasti akan bisa kalian buat dengan lengkap kalau sudah baca bukunya. Kalau tidak baca bukunya, ya tentu saja kalian akan meraba-raba ini. Ya, ini etnisitas. Kemudian tadi hakikat novel. Coba perhatikan di sini ada ketidakadilan. Kalau bahan ajarnya sampai dirinci, etnisitasnya juga dirinci, kenapa novel tidak dirinci? Nah, novel juga bagusnya dirinci. Di sini ada subbabnya. Ada 1 misalnya pengertian novel, 2 unsur-unsur pembentuk novel, 3 bentuk novel, 4 apa misalnya unsur intrinsik gitu dan seterusnya. Jadi ini ada pembagian. Silahkan kalau ada pertanyaan ajukan dulu. Kalau tidak ada, Bapak akan tunjukkan ke bagian akhir.
Bapak akan tunjukkan buku yang ia siapkan apa saja di bagian daftar pustaka. Oh iya Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti untuk pemilihan atau pembahasan teori itu sebaiknya mungkin diselaraskan dulu dengan apa yang akan kita analisisnya ya Pak. Jadi si pembahasan teori itu nggak jauh berlebar gitu Pak. Betul, betul. Kalau kalian tidak bisa menentukan fokus teori apa sih yang harus kita baca, maka kalian itu akan numpuk-numpuk literatur, terus bingung sendiri mau dipasang di mana ini. Punya kekayaan yang banyak pun ternyata bisa menimbulkan problema. Cobalah bayangkan ya, kalian punya satu bidang rumah kosong gitu. Kemudian kalian punya kulkas, punya tempat tidur, punya meja, punya kursi. Kalian masukkan ke dalamnya, pasti kalian natanya gampang. Tapi bayangkan kalau harta kalian itu begitu banyak, sehingga ketika dimasukkan ke dalam ruangan rumah kalian itu tidak muat semua. Nah, itulah posisi ketika kalian mengumpulkan literatur sebanyak-banyaknya tanpa memiliki fokus pada apa yang mau diteliti. Jadi kalau lihat dari contoh skripsi ini kan udah aja cari buku-buku yang bisa membahas tentang etnisitas. Bapak berikan contoh ya, berikan contoh yang ini nih. Kita lihat daftar pustakanya. Bahana Ajar sebagai bagian dari kajian problematika penelitian bahasa Indonesia. Ini cocok untuk tadi literatur sub yang ketiga. Kan tadi urutannya etnisitas, novel, Bahana Ajar. Berarti ini cocok. Terus kenapa kok ini didahulukan? Nah, kalau ini aturannya beda. Ini aturannya mesti alfabetis. Karena ini penulisnya dari huruf A, maka dia otomatis di bagian awal. Aisyah, Aisyah, Aisyah gitu. Kalau ada yang namanya AA pasti nomor 1. Gitu ya. Nah, ini seperti representasi budaya Sunda dalam perkakas memasak. Ini tadi seperti Diftar yang nanya tadi tentang feminisme. Karena dia menduga dari salah satu judulnya itu ada kata perempuan. Nah, ini juga penulis penelitian ini mengira ya bahwa ciri etnisitas kalau dilihat dari artefaknya, dari peninggalannya, bisa jadi ini ada perkakas. Makanya ketika ada buku tentang perkakas Sunda, dia ambil juga, dia baca. Tapi ingat, ini bukan buku utama, tapi sebagai penunjang. Kemudian coba kelompok etik dan batasannya. Nah, ini kan cocok sekali. Ini jadi buku wajib nih kalau begini, yang ini. Terus untuk penelitian ini ya, ini jadi buku utama nih. Pedoman memilih dan menyusun bahan ajar. Oke, ini yang bagian yang ketiga. Jadi yang etnisitas dan bahan ajar sudah ada nih. Kemudian konflik etnik. Nah, ini kan yang membahas sih konfliknya. Tapi ketika orang membahas tentang konflik etnik dalam masyarakat majemuk, pasti akan membahas macam-macam etnis di sini karena majemuk. Nah, penulis skripsi ini berharap Iskandar Sarifuddin itu dalam membahas tentang konflik etnis, dia juga akan membahas dulu tentang etnis itu apa. Nah, ini kan harapan-harapan yang dimiliki oleh penulis skripsi terhadap buku yang ia temukan. Ini kata kuncinya ada di sini nih. Ini buku, oke, dipakai. Kuncara Ningkat Pengantar Ilmu Antropologi. Nah, tadi ada yang mengatakan buku antropologi dan sosiologi. Ya, ini dipakai. Tapi tetap ini nanti akan munculnya di bagian awal teori. Karena etnis itu bisa jadi sub bagian pembahasan tentang antropologi. Itu ya. Jadi benar tadi ada yang menjawab tentang baca buku tentang sosiologi dan antropologi. Sosiologi betul benar, tapi terlalu luas gitu. Antropologi lebih sempit ya. Karena sudut pandangnya beda. Ya, tapi tetap saja ini nanti lebih luas juga dibanding dengan buku yang tentang ini etnis. Teruskan lagi, ini bahan ajar sudah. Bapak belum menemukan ini novelnya nih, bahan ajar ya. Pembuatan bahan ajar. Antropologi sastra. Tadi ada buku tentang
antropologi. Nah, ini sekarang ke antropologi sastranya. Kemudian apalagi nih, tentang muatan lokal kurikulum. Bahasa, etnisitas, dan potensinya terhadap konflik. Ini jurnal nih, ada kata etnisitas, pas kan? Nah, bedanya nanti kalau ngambilnya dari jurnal, bukan dari buku, biasanya ada menurut siapa dalam Sibarani. Gitu. Jadi yang ada di daftar pustakanya Sibarani, tapi apakah benar Sibarani membahas tentang etnisitas? Ketika etnisitasnya diambil dari teori yang lain oleh Sibarani, maka kita tulisnya itu misalnya menurut Koncuroningrat, etnisitas adalah bla 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 dalam kurung Sibarani. Itu artinya yang punya konsep tentang etnisitas bukan Sibarani, hanya Sibarani mengutip. Tapi ketika dia memang punya definisi tersendiri, ya berarti memang Sibarani. Coba perhatikan ini jurnal, bukan buku. Politik identitas Batak. Nah, tampaknya dia yang nulis penelitian ini sudah punya konsep bahwa yang disebut dengan etnis itu terkait dengan ciri-ciri ya, ciri-ciri sebuah suku bangsa. Makanya ketika ada identitas Batak, dia coba melihat ciri etnisitas itu dari suku bangsanya. Dan tentu saja ketika dia sudah membaca novelnya, dia sudah membaca dari buku novel itu, dia sudah menduga ada etnis Sunda, etnis Batak. Sehingga yang Bataknya ya cari juga teori buku tentang identitas Batak Toba. Karena bisa terkait dengan novel yang tadi. Kebetulan ini dari novel Bulan Lebang juga. Dia ada contoh bagaimana Hendra Sigalingging meneliti etnisitas sih sebenarnya, tapi khusus tentang etnis Batak Toba dalam Bulan Lebang. Hanya nama etnisitasnya tidak eksplisit kan? Ya, itu udah sinonim. Islam, etnisitas, dan politik identitas. Oke, yang sastranya ada nih. Tapi khusus tentang novel kurang ya? Oke, berarti benar yang novelnya kurang. Nah, kenapa Bapak ingin menunjukkan daftar pustaka ini kepada kalian? Supaya memang kita bisa menduga yang ada dalam otak si penulis skripsi itu apa saja sih? Lihat dari sini, karena isi otaknya itu dipengaruhi oleh buku-buku yang ia baca kan. Ketika buku-buku yang ia bacanya sedikit, maka sudah kita duga isi otaknya juga tidak banyak. Ketika daftar pustakanya, buku-bukunya itu tidak fokus berkaitan dengan penelitian, maka bisa kita duga juga bahwa otaknya itu akan diisi dengan sesuatu yang tidak terlalu fokus, pasti dia akan bingung dalam proses penelitian. Nah, gitu. Jadi dampak dari pemahaman kalian ketika memahami masalah yang dirumuskan dalam judul, kata-kata kunci dalam judul itu sangat memandu kalian ketika mencari buku-buku nih kata kuncinya. Ketika pertemuan sebelumnya, Bapak kan menekankan supaya baca memanfaatkan portal Garuda, Moraref gitu ya untuk mencari jurnal yang kata kuncinya sesuai dengan penelitian sosiolingvistik kalian. Kan ada tuh tutorialnya. Juga ketika masuk ke Z Library gitu ya. Atau yang ke portal freebook.net gitu ya. Nah, ketika kalian mencari buku, pasti yang kalian tulis di bagian search engine-nya itu di bagian search pencarian itu kata kunci kan. Ya kata kuncinya yang tertulis dalam judul kalian. Maka nanti akan ditemukan ini. Kalau mencari bahan ajar ya sekitar ini. Oke, sampai di situ ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan kalian bisa punya tips ya, bisa memahami sebuah tips bagaimana mencari literatur. Yang Bapak kirim misalnya di grup WhatsApp kepada kalian macam-macam artikel dari jurnal yang membahas tentang ujaran kebencian, ya karena itu hasil dari proses pencarian, proses mencari di Z Library, di penyedia buku-buku atau e-book itu, kemudian di Moraref, di portal Garuda, dengan kata kunci yang disebut. Ketika di kata kuncinya disebut, maka keluarlah
artikel atau buku-buku yang mengandung kata kunci tadi. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup. Mudah-mudahan kalian bisa sungguh-sungguh memahami pentingnya teori dalam sebuah proses penelitian. Tanpa menguasai teori dengan baik, maka penelitiannya akan sulit diselesaikan karena posisi penelitiannya itu pasti sedang bingung. Dia tidak tahu apa yang ia kerjakan. Tapi kalau dia menguasai teorinya, maka hal-hal yang ia kaji itu akan bisa ia pahami karena dia sudah punya bekal teori. Tipsnya juga sudah Bapak sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.